Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum. Di pertemuan sebelumnya kita masih di bab tentang tabarruk atau mencari keberkahan, dan kita membahas tentang beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia memang mendapat keberkahan. Contohnya tubuh para nabi, lalu ada benda-benda yang diberkahi seperti kurma, air zam-zam, buah zaitun. Lalu ada waktu-waktu yang diberkahi seperti sepertiga malam yang terakhir Ramadan, atau di 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram. Ini adalah beberapa hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sesuatu itu diberkahi, juga diperhatikan bagaimana cara kita mengambil keberkahan dari makhluk-makhluk yang Allah berkahi tersebut. Contoh, ada sebagian yang harus untuk mencari keberkahan dari makhluk tersebut adalah dengan memanfaatkan untuk memperbanyak amal soleh di waktu-waktu tersebut. Contohnya di sepertiga malam yang terakhir, itu adalah waktu yang berkah. Kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang meminta akan aku ijabah, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita tidur nggak ngapa-ngapain, nggak dapat kita keberkahan sepertiga malam terakhir. Atau juga mungkin Ramadan yang diberkahi. Kalau di bulan Ramadan kita hanya tidur saja, ya kita tidak banyak menghasilkan bagian daripada keberkahan Ramadan tersebut. Atau misalnya Mekkah dan Madinah. Mekkah dan Madinah itu, tanah haram itu adalah potongan tanah atau bagian bumi yang diberkahi. Maka cara mengambil keberkahan bukan dengan mengambil pasirnya gitu. Kita bawa pulang, misalnya lagi umroh gitu, diambil pasirnya karena kita meyakini ini kan tanah suci, tanah yang diberkahi. Kita ambil pasirnya lalu kita gunakan untuk hal-hal tertentu, misalnya kita meyakini ini sesuatu yang berkah. Bukan seperti itu. Cara mengambil keberkahan dari dua tanah suci, Makkah dan Madinah, adalah dengan memperbanyak ibadah di situ. Kata Nabi SAW, orang yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat dengan 100.000 kali, dengan 1000 kali. Orang yang sholat di Masjidil Haram, dia sama dengan 100.000 kali, kata Nabi SAW. Seperti itu caranya. Tapi kalau misalnya antum umrah, pergi berangkat ke tanah suci, ke Makkah dan Madinah, nggak ngapa-ngapain, ya nggak dapat gitu. Kata Nabi SAW, tanah suci tidak mensucikan penduduknya. Karena dulu di Makkah ada orang-orang musyrik, orang jahiliyah. Mereka tidak menjadi suci karena mereka tinggal di tanah suci. Di Madinah ada orang-orang munafik, ada orang-orang Yahudi yang mereka tetap kafir. Walaupun mereka tinggal di kota Madinah, di kota suci, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di hari ini kita akan membahas praktek mengambil keberkahan yang itu adalah bagian daripada kesyirikan, termasuk perbuatan syirik. Jamaah,
Di dalam kitab ini, di pembahasan ini ada dua dalil atau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ayat dari Al-Qur'an. Di mana di bab ini kita akan membahas bagaimana kalau kita ngambil berkah atau mencari berkah kepada kuburan atau pohon atau batu-batuan, maka ini adalah kesyirikan, dan itu prakteknya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Di dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 23, Allah mengatakan, afara'aitumul Lata wal Uzza, pantaskah bagi kalian mengagungkan, memuliakan Lata dan Uzza, wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan Manat yang ketiga. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah kalian maunya anak laki-laki lalu bagi Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang tidak adil gitu ya, tidak pantas. Di ayat ini, ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 nama berhala. Sebenarnya banyak berhala-berhala, sehingga Nabi itu ketika dia masuk ke Masjidil Haram, ternyata di situ terdapat sekitar 360 berhala yang dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi yang disebutkan di surat An-Najm ini hanya ada 3. Namanya Lata, Uzza, dan Manat. 3 nama ini diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lata itu dari Allah, Uzza dari Al-Aziz, Manata dari Mannan. Tetapi kalau Allah Al-Aziz, Mannan itu jenisnya laki-laki, tetapi orang musyrik jahiliyah memanggilnya Al-Lata, ini perempuan. Uzza ini juga perempuan, muannas, jadi perempuan dari Al-Aziz. Manata juga jenis perempuan dari Mannan. Ya, jadi kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Lata, Uzza, Manata ini adalah anak perempuan Allah gitu. Jadi kata mereka Allah punya anak perempuan gitu ya. Sama seperti orang-orang Yahudi Nasrani, mereka menggambarkan malaikat itu perempuan. Makanya ada iklan parfum misalnya kan, perempuan bersayap gitu ya. Nah, karena mereka meyakini perempuan gitu ya. Sama seperti orang musyrik jahiliyah, mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak perempuan. Padahal orang musyrik sendiri nggak suka sama anak perempuan, ya kan? Kalau lahir anak perempuan, jadi wajah mereka itu menghitam karena malu, gitu ya. Sampai banyak kejadian mereka mengubur anaknya hidup-hidup karena anaknya perempuan. Tetapi kalau Allah, mereka bilang punya anak perempuan. Mereka sendiri nggak suka dengan kalau mereka punya anak perempuan. Makanya kata Allah, alakumudz dzakaru, kalian punya anak laki-laki, maunya anak laki-laki, walahul untha, terus Allah kalian sebut anaknya perempuan gitu ya. Nah, gitu. Dan mereka menamakan Tuhan-Tuhan mereka Lata, Uzza, Manata ini dengan panggilan nama perempuan dari Allah. Mereka bilang Lata, Aziz, Uzza, lalu Manat dari Mannan, Al-Aziz dan Al-Mannan. Ini semua adalah nama Allah yang dipanggil atau disebutkan dengan bentuk perempuan oleh mereka, karena mereka meyakini Allah punya anak perempuan. Dan Manat ini, jemaah, adalah berhala yang lebih tua daripada Lata. Manat
Lata, Uzza. Nah, Manat ini nantinya itu dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah penaklukan kota Makkah, maka berhala yang bernama Manat itu dihancurkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Lalu berhala bernama Uzza itu dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Lalu Lata itu dihancurkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Ini atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kejadian aneh sebenarnya. Ketika Khalid bin Walid itu diperintahkan untuk menghancurkan Uzza ini. Jadi ini enggak semuanya berbentuk patung. Kalau Lata itu dia adalah kuburan. Jadi Lata itu dia adalah berhala dari kuburan seseorang yang biasa yalutus sawiq, yang biasa membuat adonan roti untuk orang-orang yang datang menunaikan ibadah haji. Karena jasa-jasa kebaikan-kebaikannya ini, maka begitu dia meninggal dunia, orang merasa kehilangan. Kemudian Allah apa? Kemudian orang ini apa? Diagungkan kuburannya. Kan kita biasa seperti itu kan. Kalau ada orang soleh misalnya, dianggap dia orang baik, lalu dia meninggal dunia, orang biasanya sering ziarah ke kuburannya, tetapi ziarahnya ziarah yang menyimpang gitu. Ada tujuan-tujuan tertentu, pengen cari berkah di situ. Padahal bisa aja kita datang ke kuburan-kuburan yang lain kalau memang tujuan kita adalah untuk ziarah kubur. Nah, dan ini yang dilakukan oleh orang musyrik. Ketika si orang yang biasa membuat adonan roti untuk tamu-tamu Allah gitu, untuk orang-orang menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dia meninggal dunia, maka kuburannya mereka agungkan saat itu untuk mencari berkah. Tetapi kalau Uzza itu beda lagi. Uzza itu adalah pohon gitu ya. Jadi kalau Lat itu kuburan, kalau Uzza itu pohon. Kalau Manat itu adalah memang berhala gitu ya, berhala. Berupa patung gitu ya. Jadi ini tiga. Kemudian nanti dihancurkan. Nah, Uzza itu dia pohon besar. Lalu Khalid bin Walid diperintahkan untuk menebang pohon ini. Ketika dia tebang oleh Khalid bin Walid, dia kembali ke Rasulullah. Kata Rasulullah, apa Pak? Khalid, kamu belum melakukan apa-apa gitu. Padahal pohonnya udah ditebang Pak. Dia heran, kenapa? Bukannya pohonnya sudah saya tebang gitu. Akhirnya dia balik lagi ke sana. Ternyata di balik pohon itu ada sosok perempuan, rambutnya panjang, kemudian menjulur sampai ke tanah. Kalau Pak Adam pasti kabur ini gitu ya. Jadi ternyata ada apa? Sosok perempuan, rambutnya menjulur ke tanah. Ternyata inilah biangnya gitu Pak. Ini penyebabnya. Maka Khalid bin Walid dia hunus pedangnya, ditebas gitu ya. Ya, antum berani nggak Pak gitu ya, ketemu sama setan gitu ya, ditebas oleh Khalid gitu ya. Dia pulang kepada Nabi, kata Nabi, iya gitu ya. Artinya ternyata memang sosok inilah yang selama ini memunculkan kepercayaan kepada manusia. Jadi mungkin Pak ya, bisa jadi ini pohon ketika dulu dia bukan dianggap apa-apa, orang mungkin ketika lewat malam-malam tiba-tiba nyium semur jengkol gitu Pak ya, nyium bawang goreng misalnya, ada masakan-masakan atau aroma sesuatu lah, bau kemenyan gitu, hal-hal yang aneh. Dan itu bisa jadi satu dua orang lewat sehingga menjadi sebuah cerita. Atau mungkin suara gitu ya, muncul suara bayi nangis atau perempuan nangis atau orang minta-minta tolong gitu, kita nggak tahu gitu. Setan itu kan ada aja caranya. Tujuannya apa? Agar jadi sebuah cerita, kita takut, lalu akhirnya kita ngasih sesajen buat si pohon, maka diagungkanlah pohon tersebut. Ini kan terjadi
Rata-rata di kampung-kampung kita itu pasti ada pohon yang begitu, gitu kan? Ada pohon, gitu. Tiba-tiba orang melihat makhluk besar, gitu ya. Akhirnya orang dibisikkan oleh syaitan, kasih sesajen, gitu ya. Kasih sesajen, hilang gangguan. Memang nggak diganggu, tetapi apa? Manusia jatuh kepada kesyirikan dengan memberikan sajian-sajian sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ketika Khalid tebang pohonnya, kata Nabi, kamu belum melakukan apa-apa. Kenapa? Makhluknya masih ada di belakang, gitu ya. Kalau dia sudah dibunuh, bisa jadi tebang di pohon, pohon ditebang, si setan ini nyari pohon lain, gitu kan. Begitu dia ditebas oleh Khalid, maka barulah dia membunuh atau menghancurkan Uzza yang sebenarnya, gitu ya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan sesembahan orang-orang musyrik pada zaman itu. Jadi mereka mengagungkan pohon, mengagungkan kuburan, mengagungkan berhala atau berhala, gitu ya. Maka ketika ada orang mencari berkah lewat kuburan, baik itu kuburan orang soleh, wali misalnya, jangankan orang soleh Pak, kuburan Nabi saja nggak boleh kita cari berkah di situ, karena keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan keberkahan. Sehingga tidak boleh kita mencari keberkahan dari kuburan, gitu ya. Jadi kalau ada orang mencari keberkahan dari kuburan, sama perbuatannya dengan orang musyrik yang mengagungkan Lata tadi, yaitu kuburan orang yang biasa membuat adonan untuk tamu-tamu di musim haji, gitu ya. Tetapi kalau orang mengagungkan pohon, batu, itu sama dengan perbuatan orang-orang musyrik terhadap Uzza dan Manat, ya, terhadap Uzza dan Manat. Lalu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diceritakan oleh Waqid Al-Laythi. Waqid Al-Laythi ini dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam bersama beberapa banyak sahabat ketika pembebasan kota Makkah. Nah, setelah penaklukan kota Makkah, maka kaum muslimin saat itu banyak orang musyrik yang akhirnya mereka masuk Islam dan mereka bergabung untuk berperang menuju Hunain. Lalu dia mengatakan, dahulu orang musyrik itu mereka punya pohon bidara yang ya'kufuna indaha. Mereka biasa duduk atau berdiam, i'tikaf, gitu ya, di bawah pohon tersebut, berdiam diri disebut wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka biasa menggantung pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Kenapa? Pohon ini mereka anggap pohon yang berkah, gitu ya. Kalau mereka sebelum perang menggantung pedang-pedang mereka di sini, ini pedangnya bisa ampuh lah, gitu ya, untuk membunuh musuh-musuh mereka. Itu namanya Dzatu Anwat. Nah, maka ketika mereka perjalanan menuju Hunain, mereka melewati pohon bidara, gitu. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatin kami juga seperti yang biasa mereka lakukan waktu jahiliyah itu, menggantung pedang di pohon Dzatu Anwat. Tolong buatkan untuk kami juga pohon untuk menggantung pedang kami versi Islam, gitu ya, versi yang benar, gitu. Kalau yang kemarin kan versi kesyirikan, tapi kami sekarang mau yang versi setelah masuk Islam, gitu. Maka Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi ini bentuk kaget Nabi SAW. Kata Nabi, innahas sunanu
qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil. Ucapan kalian itu mirip dengan apa yang dikatakan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa. Jadi Nabi Musa setelah selamat dari kejaran Fir'aun, melewati lautan, tiba di daratan, mereka melihat orang-orang menyembah berhala, maka mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, kami juga pengen punya Tuhan seperti orang-orang itu punya Tuhan gitu. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalam. Jadi ucapan kalian itu mirip, kata Nabi SAW, pengen dibuatin hal yang sama. Ya, pengen dibuatin hal yang sama. Dan catatannya di sini akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah tentang orang mengambil berkah dari pohon ini, bukan hanya sekedar orang itu pengen ngambil keberkahan, tetapi karena di situ ada sikap mengagungkan. Jadi mengagungkan pohon tersebut, seakan-akan pohon itu punya ruh, ada sesuatu yang bisa menghantarkan mereka kepada Allah, membuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ sebenarnya, karena tidak ada yang boleh kita agungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa orang ini mengagungkan pohon walaupun tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sama. Jadi orang-orang yang mengagungkan kuburan Lata tadi itu atau Uzza dan Manat itu karena mereka mengagungkan, seperti mereka mengagungkan sesembahan gitu ya. Ya. Jadi beda dengan orang yang misalnya hanya sekedar pergi misalnya ke Masjidil Haram, lalu dia mengusap-usap Masjidil Haram, pengen dapat keberkahan, berkahnya Masjidil Haram misalnya. Ini syirik kecil gitu ya. Syirik juga gitu. Tapi syirik kecil. Ya. Ini berbeda dengan orang yang dia mengagungkan. Karena dia mengagungkan pohon tersebut, kuburan tersebut, dan dia mengira bahwa kuburan itu bisa membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik besar. Jadi tidak boleh kita ada yang lebih besar di dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita fahami, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ini? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah buruknya kebodohan dan pentingnya kita belajar akidah. Para sahabat Nabi ketika mereka belum tahu, mereka masih bodoh, belum tahu kalau itu perbuatan syirik, nyaris mereka jatuh kepada kesyirikan karena nggak tahu. Tapi setelah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberitahu, barulah mereka faham. Mereka tidak lagi meminta apa yang tadi mereka minta. Nah, ini pentingnya belajar tauhid, belajar akidah yang benar, sehingga kita tidak jatuh kepada sesuatu yang kita mungkin anggap ringan, sepele karena ketidaktahuan kita, tapi justru itu adalah syirik besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib kita belajar. Enggak boleh kita tidak faham gitu ya, terutama masalah akidah. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tolak ukur itu adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Jadi orang walaupun dikemas dengan nama apapun, tetapi tetap hakikatnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya orang ngambil berkah, cari berkah di kuburan lewat kuburan orang saleh. Apa bahasanya? Ini tawassul, ya kan ya? Ini tawassul. Kalimatnya indah gitu ya. Walaupun dikemas dengan nama tawassul, hakikatnya itu adalah apa? Syirik besar. Karena kita akan mengagungkan kuburan tersebut.
dan kita meyakini bahwa ketika kita mengagungkan kuburan tersebut itu membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya. Jadi yang dinilai bukan nama, hakikatnya. Ya. Sama seperti misalnya mohon maaf ya, perempuan yang menjual harga dirinya, ya kita katakan pelacur gitu ya. Ini kan kalimatnya kasar. Tetapi dikemas gitu. Kata mereka peramu nikmat gitu ya. Jadi seperti jadi indah namanya gitu ya. Bukan nama gitu ya. Terserah mau dinamakan apa, mau peramu nikmat apa segala macam, tetap itu adalah seseorang yang melakukan zina gitu ya. Iya. Jadi yang dinilai itu adalah hakikat, bukan dia dinamakan sebagai apa gitu ya. Jadi jangan sampai ada orang kalau pepatah itu membungkus mencuci baju tetapi menggunakan air pipis gitu kan. Makanya perkara agama itu dikembalikan kepada Al-Quran, perkara agama itu dikembalikan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi niat baik seseorang itu tidak mesti menjadikan perbuatan itu menjadi baik. Seperti misalnya para sahabat Nabi, kenapa mereka ingin menggantungkan pedang mereka? Ingin menggantung pedang mereka, tujuan mereka baik. Untuk apa? Untuk jihad. Jadi pengen jihad, mau memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan cara melakukan kesyirikan, menggantung pedang mereka ke pohon misalnya, niatnya baik untuk berjihad agar bisa menang dalam peperangan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan, mengagungkan pohon, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka niat baik ini tidak dianggap. Ya, ini yang kita katakan tadi seperti orang yang mencuci baju dengan air apa? Pipis gitu ya. Niatnya baik untuk mencuci baju, membersihkan, tetapi cara yang digunakan salah. Ya, air yang digunakan bukan air yang suci dan mensucikan, sehingga dia salah dan keliru di sisi Allah Tabaraka wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis itu, la tarkabunna sanana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang dinamakan dengan tasyabbuh. Jadi tasyabbuh, menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang Nasrani gitu ya. Ya, ada 3 hal sebagai penutup, ikhwah. Ada 3 hal yang tidak boleh seseorang itu serupai gitu ya, dari orang kafir itu. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak bermanfaat yang menjadi kebiasaan mereka. Hal-hal yang tidak bermanfaat ini tidak boleh kita tiru-tiru, serupai. Kemudian sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Yang ketiga adalah ritual keagamaan gitu ya. Jadi kalau itu berkaitan dengan ritual keagamaan, sesuatu yang menjadi ciri khas orang kafir, ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat yang menjadi kebiasaan mereka, ini yang tidak boleh kita tiru. Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari golongan mereka. Maka sebagai penutup kajian ini, Nabi SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jadi doa Nabi, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Antum kalau pergi umrah Pak, ziarah Masjid Nabawi, saya sering ngelihat itu orang doa menghadapnya kemana? Menghadapnya ke kuburan Nabi. Ini bahaya. Doa itu kan sama Allah. Kenapa doa kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering melihat ini orang-orang Pakistan gitu, India itu, kiblat itu di sebelah kanannya, tetapi dia menghadap ke kiri, ke arah kubah hijau gitu, ke hadap kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sendiri mengatakan, berdoa kepada Allah,
Allahumma ya Allah la taj'al, jangan engkau jadikan qabri, kuburanku, wathanan yu'bad, berhala yang disembah. Kalau kuburan Nabi saja, Nabi tidak ingin dijadikan sebagai sesembahan gitu ya. Orang berdoa ke situ, kemudian orang mengagungkan kuburan tersebut. Maka bagaimana dengan orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali, atau mungkin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau hanya sekedar kiai-kiai kita gitu ya, ustaz-ustaz kita. Lebih tidak layak untuk kita mengagungkan kuburan mereka. Kalau mereka masih hidup, tidak masalah. Kita datang, minta didoakan, minta petuah mereka, nasihat-nasihat mereka, itu namanya kita mengambil keberkahan dari mereka. Bukan minum sisa airnya, Pak ya. Dapat apa kita dari sisanya gitu ya. Kenapa? Bekas mereka tidak berkah, ini kita bahas di pertemuan kemarin. Yang berkah itu adalah Nabi Muhammad, tubuh para nabi. Kalau kiai enggak, Habib enggak, orang soleh enggak, Abu Bakar belum tentu, enggak juga gitu ya. Jadi bekas-bekas mereka itu enggak boleh kita samakan dengan bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngambil berkah dari bekas minumnya, bekas air wudunya, itu hanya dilakukan untuk Nabi. Karena memang Nabi Muhammad itu berkah. Para nabi itu berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka tidak ada jaminan gitu. Tidak ada dalil atau mereka tidak berkah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, la'anallahu qauman, semoga Allah melaknat kaum ittakhadhu qabra anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pelajaran yang dapat kita ambil, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.